Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali di program Bincang Program atau BIPRO milik pemerintah Kabupaten Bengkalis di bawah naungan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bengkalis. Hari ini Baim akan mengajak Anda untuk mengupas persoalan stunting. Nah, ini yang sudah pernah dengar stunting mungkin sudah tahu maknanya dan seperti apa itu stunting. Tapi yang belum akan menambah wawasan Anda terkait dengan stunting, karena kali ini kita akan bincang-bincang soal upaya penurunan stunting di Kabupaten Bengkalis bersama dengan narasumber kompeten yang pastinya sangat paham sekali dengan kondisi stunting di Kabupaten Bengkalis. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bapak Haji Hambali. Selamat datang, Pak Haji. Pak Haji Hambali ini selain Kepala Dinas Dalduk KB, juga sebagai Sekretaris Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bengkalis. Dan berikutnya juga di sebelah kanannya dari Pak Haji Hambali ada Pak Budi Santoso. Selamat datang, Pak Budi. Beliau adalah Technical Assistant Satgas Stunting Kabupaten Bengkalis yang nantinya akan memberikan informasi kepada kita semua pemirsa stunting. Nah, ini Pak Haji Hambali. Ada yang sudah pernah dengar, ada juga yang belum. Boleh dikenalkan dulu nih Pak, stunting itu apa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Selamat berjumpa pemirsa yang berada di rumah maupun di studio ini di Kominfo. Kemudian hormat Pak Budi Santoso selaku TA, Technical Assistant Satgas Stunting di Kabupaten Bengkalis yang dikirim dari PKKPN Provinsi Riau. Ini berbicara masalah stunting. Ya. Kabupaten Bengkalis ini rekod terbaik stunting ini. Penanganannya? Ya, penanganannya. Kemudian angkanya pun turun begitu drastis. Nah, sebelum itu sampai ke sana, stunting ini adalah, dia bukan penyakit, tapi kondisi. Sebuah kondisi gagal tumbuh kembang yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis secara lama, secara panjang, sehingga nanti bisa menyebabkan datangnya penyakit yang secara komplikasi. Apabila kekurangan gizi atau asupan gizi kepada bayi atau anak balita tadi, sehingga mengakibatkan stunting. Nah, kita sedikit mengulas masalah stunting. Stunting ini terjadi pada masa 1000 hari pertama kehidupan, mulai masa hamil sampai berumur bayi 2 tahun. Nah, maka 1000 hari pertama kehidupan inilah yang perlu kita jaga agar anak ini, agar kita ini pada masa itu tidak terjadi stunting. Nah, ada beberapa fase yang kita lewati dari masa 1000 hari kehidupan itu yang perlu kita jaga fase-fase ini agar tercegah stunting. Fase pertama itu masa calon pengantin. Catat, calon pengantin ini setelah mereka sudah ingin melaksanakan keluarga, pernikahan, mereka sudah mulai menjaga asupan gizi, kebersihan lingkungan, dan segala macamnya. Yang penting mereka sudah memiliki gizi yang cukup. Fase keduanya pada masa pernikahan, kehamilan. Pada masa kehamilan ini, ya kan, mereka harus menjaga asupan gizi kepada bayi yang dikandung itu. Karena ini kalau gizi tidak cukup, anak bayi yang lahir akan stunting. Nah, selepas masa kelahiran, masa kehamilan tadi, kemudian lahir. Nah, masa lahir inilah yang perlu dijaga sampai anak berumur 2 tahun. Karena fase-fase tersebut nanti setelah munculnya 2 tahun ke atas. Munculnya tahun 2 ke atas karena iya, 2 tahun itu belum kelihatan gitu Pak ya. Tapi masa-masa itu ya, sudah mulai tampak, tapi belum muncul gejala-gejala stunting gitu. Ya kan? Kenapa begitu? Karena gagal tumbuh 2, ya, tumbuh kembang. Gagalnya 1 tapi 2 dapat. Gagal tumbuh kembang. Pertumbuhan pada fisik pendek. Perkembangan otak yang kognitif tidak mampu, seperti idiot segala macam. Nah, ini karena dia bukan penyakit maka dikategorikan. Rumusnya apa? Stunting pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting. Stunting pendek ya. Nah, stunting pendek, tapi yang pendek belum tentu stunting. Iya. Pertama, yang keduanya ini mengenai masalah stunting. Sebelum nanti baik menanyakan lebih lanjut hal lain, ini penanaman fungsi keluarga. Fungsi keluarga. Nah, maka itu kepala dinas, saya selaku kepala dinas,
pengendalian keluarga berencana itu bertugas dalam memberikan tupoksinya itu membantu bupati dalam melaksanakan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Ya kan? Penduduk keluarga akan sehat, akan terkendali dengan program keluarga berencana. Okay. Nah, jadi kaitannya dengan stunting itu kenapa? Ya, kalau sudah kita merencanakan keluarga yang berkualitas, tidak akan muncul keluarga yang stunting. Keluarga sehat dengan keluarga berencana. Jadi stunting itu pendek tadi Bapak sampaikan. Ya. Jadi kalau kita lihat orang-orang, kita menyebutnya KT gitu ya. Seperti contohnya yang sekarang mencalon sebagai anggota DPR RI itu Cok Baba. Ya. Nah, itu masuk kategori stunting atau memang itu lain dari stunting gitu Pak, orang-orang kerdil ini? Ya. Beda ya? Ya, dia beda. Kan dibilang pendek belum tentu stunting. Ya. Stunting pasti pendek. Kan perkembangan kedua saya gagal tumbuh kembang. Sama. Sekarang pertumbuhannya gagal, kembangnya bagus tidak? Gitu. Yeah. Perkembangan otaknya bagus. Kalau dia otak, berarti dia tidak stunting. Tidak stunting. Nah, nanti lebih lanjut nanti bisa yang membidangi stunting di TAA ini bisa manjurkan. Iya, baik, ciri-cirinya begitu ya pemirsa. Jadi kalau yang kerdil-kerdil itu kalau dia memang tidak terganggu cara berpikirnya berarti normal gitu ya. Hanya saja memang diciptakan begitu kondisi fisiknya. Baik, kalau di Kabupaten Bengkalis ini Pak Hambali, saya sebelum ke Pak Budi, upaya yang dilakukan oleh Dinas Dalduk KB untuk mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Bengkalis. Seperti apa? Sebenarnya pemerintah Kabupaten Bengkalis berusaha semaksimal mungkin untuk mengentaskan percepatan penurunan stunting ini melalui kolaborasi dengan Forkopimda, ya, camat, kepala desa, sampai ke jaring-jaringnya itu sudah berbuat sebaik mungkin sehingga penurunan stunting ini cukup signifikan. Terbaik di Provinsi Riau pada tahun tahun 2022 ya yang lalu, bahkan sampai 2003 sudah ada peningkatan lagi penurunannya itu kita mencapai 8,4% dari 21,9 menjadi 8,4%. Kita ada penurunan angkanya sebesar 13,5%. Begitu signifikan. Nah, informasi 2023 ini kan melalui Pak Budi juga kita sudah melakukan konvergensi ya stunting ini. Bahkan kita di EPPGM itu sudah mencapai 4,6. Memang kita 8,4 SGI ya. SGI ya. Namun nanti akan ditaksirkan kembali. Sebenarnya EPPGM itu standarnya. Ya kan? Karena SGI itu standar nasional. Ya kan? Nah, kalau EPPGM itu yang sudah berbasis masyarakat itu dia sudah memenuhi kebutuhan kita. Kita kan berusaha menjadikan zero stunting di Kabupaten Bengkalis. Karena dia 10% hitung daripada balita yang ditimbang. Nah, Nah, sekarang saya sampaikan bahwa dengan adanya program pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Ibu Kasmarni dan Pak Wakil Haji Bagus Sundoso sudah mengupayakan bagaimana stunting ini menjadi yang sangat rendah di Indonesia. Karena kita mempunyai program bermasa. Anggaran bermasa itu dengan program unggulan program pemerintah Kabupaten Bengkalis, ya kan? Salah satunya adalah memberikan bantuan keuangan. Dengan program bermasa itu satu kecamatan, satu kelurahan, satu desa itu 1 miliar untuk di bidang sosial, di bidang juga kesehatan, pendidikan segala macam. Khususnya stunting ini anggaran bermasanya cukup signifikan yang tidak dimiliki oleh kabupaten kota lainnya. Di luar ADD. Jadi 8 program ini salah satunya adalah untuk mengentaskan atau penghapusan stunting. Baik. Stunting. Ya. Saya ke Pak Budi Santoso terlebih dahulu nih Pak Haji, karena penasaran sekali dengan peran dari TA Satgas Stunting Kabupaten Bengkalis Pak Budi. Concernnya kalau dari technical assistant itu apa Pak? Baik, terima kasih Bang Baim. Gini, kami Satgas Stunting itu dibentuk oleh BKKBN Provinsi Riau karena memang BKKBN itu mendapat mandat sebagai pelaksana di tingkat nasional, sehingga membuat infrastruktur dengan membentuk tim percepatan penurunan Satgas percepatan penurunan stunting di setiap provinsi se-Indonesia. Sehingga kami dari perwakilan BKKBN Provinsi Riau dibentuk dan saya sendiri ditugaskan untuk mendampingi Kabupaten Bengkalis dalam upaya melakukan konvergensi. Sehingga tugas kami adalah memfasilitasi, mengkoordinasikan, mengadvokasi bagaimana konvergensi percepatan penurunan stunting di Bengkalis itu berjalan dengan sangat baik. Tapi sebenarnya kami sangat mengapresiasi
kinerja dari pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, bahwasanya program yang dilakukan oleh Bupati kita bersama Bapak Wakil Bupati sangat luar biasa, Pak, sehingga tugas kami sebagai pendamping sangat terbantu, Pak. Artinya Bengkalis sudah menjalankan program dengan sangat luar biasa dengan program bermasanya, sehingga dan kemudian komitmen dari Forkopimdanya, juga komitmen dari seluruh kepala perangkat daerahnya yang sangat luar biasa, sehingga penanganan stunting itu secara konvergensi berjalan dengan baik, Pak, di Kabupaten Bengkalis ini. Itulah kenapa Bengkalis itu sudah sewajarnya jika prevalensinya menurun 13,5 dari 21,9 menjadi 8,4 itu drastis ya. Drastis, Pak, karena memang program kerja yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati serta komitmen dari seluruh perangkat daerahnya memang betul-betul nyata, Pak, menyasar kepada seluruh sasaran, tepat sasaran, tepat kepada lokasinya. Penanganannya sangat luar biasa dan itu seharusnya menjadi pilot project penanganan stunting di Indonesia. Karena hanya satu-satunya Kabupaten Bengkalis yang punya anggaran tersendiri untuk penanganan stuntingnya. Ini luar biasa, Pak. Kami sebagai Satgas Stunting mengapresiasi ini sebagai sebuah terobosan yang sangat baik gitu. Baik, kalau target sendiri tentu ada dari pemerintah dengan kita Kabupaten Bengkalis, ada target khusus kah? Betul. Jadi seperti ini. Berdasarkan peraturan Presiden nomor 12 tahun 2020 ini, kita bahwasanya ditargetkan oleh Pak Presiden itu prevalensi stunting kita di Indonesia 14%. Berarti Bengkalis sudah jauh di bawah prevalensi nasional. Kalau sekarang Provinsi Riau itu 17%, kita juga sudah di bawah. Sehingga pencapaian prevalensi nasional itu termasuk sumbangsi terbesarnya dari Kabupaten Bengkalis. Prevalensi di Provinsi Riau sumbangsi terbesarnya karena prevalensi stunting Bengkalis itu sangat rendah. Apalagi kalau kita tadi dengar dari penyampaian ini, benar EPPGBM kita itu sudah 4,6%. Dan itu dari 97% balita yang ditimbang yang diverifikasi. Artinya hampir seluruh balita kita itu sudah ditimbang dan diverifikasi. Nah, tentu sudah memberikan gambaran yang baik terhadap percepatan penurunan stunting kita. Artinya tahun berapa zero stunting itu bisa terwujud, khususnya di kita lah, di Kabupaten Bengkalis. Kalau kita linear, artinya target yang kita capai ini bisa konsisten seperti ini, saya pikir kalau Bapak Presiden menargetkan 2024 itu 14%, dengan izin apa, komitmen dari Kepala OPD, semangat dan visi misi dari Bupati, saya pikir 2024 sebenarnya kita bisa kalau kita konsisten di dalam target penurunan yang selama ini sudah kita capai. Tahun lalu kita turun 13,5%. Tahun ini kalau kita turun saja 4%, kemudian turun lagi 4%, artinya kita zero. Tapi tentu stunting itu kan tidak serta-merta tiba-tiba hilang. Karena setiap ada keluarga baru, ada ibu hamil, tentu resiko akan muncul. Ada potensi ya. Oke. Berarti artinya ada kemungkinan turun, ada pula kemungkinan naik, gitu ya. Tergantung upaya dari pemerintah Kabupaten Bengkalis. Nah, kalau ke dinas nih Pak Kadis, apa yang kita lakukan ini untuk agar supaya ini tetap stabil atau turun lah begitulah ya? Apa upayanya? Apakah kita ada memberikan bantuan kepada ibu hamil? Di Dinas Keluarga Berencana merupakan sekretariat, sekretariat stunting. Dia bukan OPD teknis stunting. Nah, jadi tugas kita selaku OPD sekretariat itu mengkolaborasikan dengan OPD-OPD terkait, ya kan, untuk menjalankan visi dan misinya dalam percepatan stunting. Mereka sudah bergerak semua OPD-OPD lain ini, bahkan sampai ke desa-desa. Camat juga sudah sapa, Forkopimda juga sudah sampai ke desa-desa. Nah, dinas kami selaku penduduk dan keluarga berencana ini memfasilitasi rembuk, rapat, memberikan suatu motivasi, memberikan pemberdayaan kepada mereka agar nanti bisa dalam penganggaran segala macam, bisa secara linear, kata Pak Budi tadi, kita sudah bisa ini, ya kan, kita bukan OPD teknis yang memberikan bantuan untuk stunting segala macam, namun kita tetap peduli, ya kan, tetap jemput bola tentang stunting ini dan memfollow up bagaimana stunting ini bisa turun dengan cepat gitu. Nah, kalau sejauh ini mereka yang sudah terkena stunting begitu, pendampingannya dari kita seperti apa? Apakah itu termasuk di sekretariat tadi atau ada OPD tertentu yang menangani? Ada OPD tertentu yang langsung dinas kesehatan.
ya kan, dari desa-desa, kecamatan. Kemudian kita memiliki juga posyandu kita, ya kan, dari 38.000 balita yang ditimbang itu, berapa ribu posyandu kita sudah Kabupaten Bengkalis sudah menjalankan dengan arahan camat, kepala desa, bahkan diberikan PMPASI-nya, pemberian makanan tambahan melalui dinas-dinas terkait, langsung tentu Forkopimda juga menjadi bapak asuh stunting juga, terjun ke lapangan dengan TNI-nya, dengan Polres, dengan Kajari langsung turun untuk memberikan bantuan asupan gizi kepada masyarakat ini. Sudah kolaborasi dan secara konvergensi gitu, secara bersama-sama. Nah, prevalensi kita ini sudah signifikan turunnya gitu. Harus keroyokan begitu, Ya, keroyokan gitu, gotong royong ya. Iya. Karena bupati mendukung gitu. Baik. Dan sudah mengawasi, jangan sampai ada OPD-OPD yang tidak menjalankan untuk Instruksi. ya percepatan stunting ini. Baik. Ke Pak Budi, saya apakah bisa stunting ketika anak sudah divonis, nah ini stunting nih gitu. Ya. Setelah ditimbang segala macam masuk kriteria stunting, itu apakah bisa diobati atau diperbaiki lah begitu agar tidak terjadi stunting yang sesungguhnya? Baik, tadi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, bahwasanya stunting itu kan bukan penyakit tetapi sebuah kondisi di mana gagal tumbuh dan kembang. Semua sudah melakukan konvergensi atau keroyokan tadi bahasanya tadi itu. Kemudian Dinas Pengendalian Penduduk sebagai fungsinya melakukan pencegahan, pendampingan dari hulu, pencegahan dari hulu. Membentuk TPK, kita ada 978 kader TPK yang mendampingi di seluruh kabupaten kota di bawah binaan Bapak Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, di mana kader-kader kita ini yang mendampingi dari mulai calon pengantin, ibu hamil, baduta, ya, pasangan usia subur, bagaimana agar tidak terjadinya kasus-kasus baru. Lalu pertanyaannya, kalau sudah stunting bagaimana gitu kan? Itu tadi 1000 hari kehidupan pertama atau dari mulai 0 itu dari kandungan sampai umur 2 tahun, peran TPK sangat dimaksimalkan sehingga jangan sampai di atas 2 tahun itu tervonis stunting seperti itu. Oleh karena itu pencegahan dulu yang paling penting. Kita orientasinya kepada pencegahan, tidak terjadi kasus baru. Upaya yang sudah dilakukan ketika dia sudah lahir terpantau beresiko stunting, misalnya panjang badannya kurang dari 48 cm, maka dia itulah peran TPK, peran kader, peran kita seluruhnya bagaimana melakukan konvergensi atau keroyokan tadi ini bisa terintervensi tuntas sebelum 2 tahun. Lalu bagaimana kalau setelah 2 tahun? Dinas Kesehatan tetap memberikan bantuannya, pengawasannya ya, sampai kepada program yang dibuat oleh Kepala Dinas Kesehatan melalui perintah dari program Bupati mendampingi dan memberikan intervensi kepada balita yang umurnya di atas 2 tahun terus tetap dipantau dan dilinikan sehingga kita bisa memaksimalkan tumbuh kembang otaknya tadi itu. Jangan sampai ketika sudah teridentifikasi sebagai stunting lalu tidak dipedulikan gitu. Program Bupati sangat luar biasa. Tidak hanya pemberian PMT, karena stunting itu tidak hanya berkaitan dengan gizi yang dimakan saja, tetapi juga faktor lingkungannya, sanitasinya bagaimana, rumah layak huninya bagaimana, pola asuh keluarganya bagaimana. Nah, program bermasa yang luar biasa tadi itu, sehingga bisa menyentuh rumah layak huninya, sanitasinya, PMT-nya, artinya semuanya tercover. Itu kenapa bisa 8,4 ini luar biasa sekali. Jadi Pak Kadis, memang stunting ini kalau sudah terjadi tidak bisa untuk diobati lah begitu ya. Artinya saya penasaran apakah anak yang stunting, kita umur tidak tahu Pak ya, tapi apakah anak yang stunting umurnya lebih pendek ketimbang anak yang lahir normal gitu? Itu bergantung dengan usia nggak Pak? Begini ceritanya, saya sampaikan dulu, yang sebelum saya sampaikan bahwa TPPS ini, tim percepatan stunting ini di Kabupaten Bengkalis, ketuanya Bapak Sekda. Sekarang dipimpin oleh PLT Sekdanya Pak Ersan Saputra, Dr. Ersan Saputra. Beliau juga sudah bergerak untuk mengawasi, melakukan sekretariat, melakukan ketua TPPS sudah melakukan pengawasan, pembinaan kepada kami selaku anggota dan beberapa bidang bersama tim pakar yang sekarang kan kita tidak ada dengar Kabupaten Bengkalis meninggal karena stunting. Tidak ada. Berapa ribu sekarang? Kalau 8,4 itu sekitar 1.500-an. 1.589. Nah, 1.589 yang stunting.
se-Kabupaten Bengkalis dengan luas wilayah yang cukup besar. Ya. Dengan jumlah penduduk 563.000. Mm-mm. Ya kan? Kalau dibanding di provinsi lain itu kabupaten kota itu 10% daripada 14% itu berapa? Kalau penduduknya balita misalkan 10.000, 14% berapa? 14.000 ya? 1.400. 1.400. Kita Ya. 1.500 dari 38.000. Baik. Karena balita kita semuanya itu 58.000. Bawah 5 tahun itu 58.000, yang timbang 38.000. Karena ada sisa-sisa ini, mungkin karena sudah faktor segala macamnya, mereka tidak bisa melakukan pertimbangan. Nah, yang kata yang Pak Budi tadi, di pemerintahan kita, khusus Dinas Penduduk dan Keluarga Berencana, memiliki 978 TPK di semua kabupaten, semua kecamatan. TPK ini adalah tim pendamping keluarga. Oke. Nah, jadi kita berkelanjutan, andai kata ibu hamil, sebelum melahirkan, didampingi agar melahirnya agak bagus, normal, kemudian jangan terjadi faktor-faktor asupan gizi yang kurang, sanitasi yang lemah, ilmu yang kurang ini, pendidikan tidak ada, langsung didampingi oleh TPK. Di samping TPK, kita juga memiliki 56 penyuluh lapangan keluarga berencana. Ada 19 daripada PLKB, penyuluh lapangan keluarga berencana, ditambah dengan ditambah 37 daripada TBK, tim bangga kencana. Jadi sudah berusaha bagaimana kita percepatan strategi ini lebih baik untuk ke depan, karena Bupati dan Wakil bersama Prokopimda, bersama Ketua TPPS Dr. Ersan, bersama dengan para kepala OPD, dengan Satgas Covid baik di kabupaten maupun provinsi sudah bekerja semua. Ya kan, BKKBN juga kabupaten sudah mengintervensi kita agar bisa guru ini gotong royong, ini bagaimana stunting ini bisa apa? Karena anggaran kita besar yang tidak dimiliki oleh kabupaten kota lain di Indonesia. Ya, di Indonesia bahkan. Jadi artinya kita memang sekarang fokus kepada pencegahan, Pak ya, daripada menanggulangi begitu. Ya, gitu. Baik. Terakhir Pak Budi, saya ingin dengar pula pesannya kepada seluruh keluarga-keluarga yang baru menikah, yang tentunya ada program untuk memiliki anak begitu ya. Ini pesannya, silahkan Pak Budi sebagai TA Satgas Stunting Kabupaten Bengkalis. Baik, Bang. Tidak hanya kepada calon pengantin, tetapi kepada seluruh pasangan usia subur. Artinya resiko itu akan muncul kepada siapa saja yang masih ingin memiliki keturunan, tidak hanya kepada calon pengantin. Kepada calon pengantin, pastikan umurnya cukup, kemudian status gizinya ibunya cukup, dengan ditandai lingkar lengannya sudah cukup di atas 23,5, umurnya cukup, sehingga barulah melakukan pernikahan. Dan dipastikan bekal untuk melakukan pernikahan, artinya dari sisi penghasilannya itu akan mencukupi, sehingga nanti kebutuhan berkeluarganya terpenuhi. Kepada ibu hamil, kami berpesan bahwasanya selalu lakukan penimbangan posyandu, kemudian cukupkan gizinya, manfaatkan pendampingan dari TPK, karena TPK akan mendampingi ibu hamil, akan mendampingi calon pengantin, memberikan KIE kepada seluruh sasaran, memastikan mereka mendapatkan asupan gizi yang cukup. Kepada ibu-ibu kita, keluarga kita yang memiliki baduta, pastikan baduta kita mendapatkan MPASI, ASI yang eksklusif, kemudian nanti mendapatkan makanan pendamping ASI yang bergizi. Hindari untuk pemberian MPASI yang pabrikan. Ya, kita lakukan menggunakan bahan pangan lokal, karena kita wilayah pesisir, ikan kita sangat cukup, sehingga kebutuhan anak-anak kita terpenuhi sampai 2 tahun. Insya Allah selamatlah kita dari stunting. Selain itu juga tentu peran dari kepala daerah melalui program-program yang sangat luar biasa tadi, komitmen dari seluruh OPD, memastikan bahwasanya program ini berjalan dengan baik dan tepat pada sasaran. Terakhir dari Pak Kadis, closing statement. Ya, Bupati berharap agar masyarakat, khusus pada keluarganya, menanamkan 8 kunci keluarga
agar nanti mereka menjadi keluarga yang berkualitas sehingga tercegah stunting. Kami sampaikan sebelumnya bahwa Kabupaten Bengkalis ini di Kecamatan Mandau, Kelurahan Pematang Pudu sudah menjadi contoh terbaik, PKK terbaik untuk tanggap bencana stunting, tanggap bencana dan stunting. Sudah diajukan sudah dapat penilaian daripada tim Provinsi Riau untuk diajukan ke tingkat nasional, Kelurahan Pematang Pudu. Nah, melalui Camat Mandau sudah berupaya melakukan inovasi-inovasi berupa kuliner, makanan tambahan kepada balita-balita, bayi-bayi, kepada keluarga yang memiliki risiko stunting, agar tidak terjadi lagi stunting kepada keluarga-keluarga seperti ini. Ya kan? Juga kecamatan-kecamatan yang lain sudah berusaha meningkatkan kualitas keluarganya. Mudah-mudahan dengan program unggulan pemerintah Kabupaten melalui anggaran bermasa ini, masyarakat Kabupaten Bengkalis tercegah stunting. Karena mencegah stunting itu penting. Stop stunting. Siap, terima kasih Pak Haji Hambali, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang juga Sekretaris Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bengkalis, atas waktunya bersama kami hari ini. Dan terima kasih juga kepada Pak Budi Santoso nih, Technical Assistant Satgas Stunting Kabupaten Bengkalis. Pemirsa, demikian perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita. Jangan sampai ada stunting di keluarga kita. Caranya jaga kesehatan dan jaga lingkungan, tetap hidup dan pola hidup sehat kita utamakan. Sampai jumpa lagi, saya Baim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.